Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue LG di LG Awan Official TV. Kita sekarang berada di penghujung 2020 dan gue mau uh, merenungkan apa yang terjadi di 2020 gitu kan ya, terutama di kala pandemi ini gitu kan. Kita tahu gitu kan bahwa yang namanya kegiatan yang tadinya kita harus berada di luar gitu kan, yang tadinya kita harus teater, harus handshake gitu kan, harus handshake itu diadakan itu ya. Tapi gue nggak mau bahas itu, nanti takutnya bakalan panjang lebar ya. Tapi gue mau ngebahas tentang permasalahan fans. Oke, jadi gini, gue kemarin kan bikin video ini tentang apa ya namanya, tentang Aurel ya kan ya, tentang Aurel. Nah lalu uh, ketika gue upload di YouTube ya, alhamdulillah gitu kan ya, penontonnya lumayan banyak. Nah yang jadi permasalahannya, ketika gue sebarkan video ini ke Facebook, ada satu orang yang menuduh gua sebagai orang yang melakukan adegan apa namanya, yang memfitnah gua sebagai orang yang uh, menjadi pelaku pelecehan itu. Padahal gua nggak terbukti ikut-ikutan. Maksudnya gua bukan ikut-ikutan, apa namanya, bukan ikut-ikutan, tapi gua bukan pelaku penyebar itu. Dia 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 ini berusaha menjatuhkan nama baik gua. Nih, nama Facebooknya adalah Han Ika. Oke, Han Ika, lu cari. Dia bilang dia curiga kalau gua adalah orang yang melakukan tindakan-tindakan pelecehan terhadap Aurel. Gua nggak padahal sudah jelas itu si Kurniawan 073 itu yang melakukan tindakan itu. Tapi kenapa gua yang difitnah? Goblok. Kalau lu nggak percaya, ya lu lihat itu kan. Gue bilang lu lihat itu kan, dia follow beberapa akun fanbase, uh, beberapa akun fanbase itu kan ya, ada Gracia Oshi atau siapalah gitu kan ya. Terus temen gua si Khalid, dia tahu itu kan si Kurniawan 073 ini tuh, dia bikin si Kurniawan ini tuh, dia ngirim komentar jorok gitu ke semua member. Bahkan ke Shania Gracia juga pernah gitu kan ya. Tapi si Khalid ini ingat dia ingat betul bahwa ini orang nih, si Kurniawan 073 ini tuh telah melecehkan ke beberapa member, bukan cuma satu ya, bukan cuma satu. Tapi si Han Ika ini malah nuduh gua, ngefitnah gua. Ya lu goblok banget gitu kan ya, nyurigain gua, ngefitnah gua tanpa bukti. Untung lo gua blokir. Gini amat sih lu jadi fans gitu kan ya. Ini 2020 mau 2021, JKT itu udah 9 tahun, udah mau 10 tahun lah gitu kan ya. Masa sama saudara sendiri aja lu malah perang gitu kan ya. Dulu enak gitu kan ya, kalau misalkan ada fandom lain yang nyerang, kita ngerasa kita ngedefend idola kita dari serangan-serangan fandom lain. Dulu ada perang debat antara CJR, Twiboy, Twibi,
Smash Blast, grup-grup debat yang berisikan tentang yang berisikan benar-benar pure perang gitu kan, perang antara Smash Blast dengan FJKT, FJKT dengan Twiboy, perang dengan Komet gitu kan ya. Semenjak grup itu bubar dan semenjak semenjak grup debat itu bubar, grup si Smash, Cherry Bell, Cowboy Junior itu sudah memutuskan tuh karir sendiri-sendiri gitu kan ya. Tetapi fansnya malah ngilang gitu aja kan. Nah sekarang perangnya itu ada pada saudara sendiri gitu kan, pada di FJKT sendiri gitu kan. Pada akhirnya ada yang ngefitnah, ya kayak si Hanika ini ngefitnah gua gitu kan. Terus ada juga yang menubir sana sini gitu kan ya, menubir member lain, tapi fanbase-nya kayak ngajakin perang gitu kan ya. Lo kalau misalkan kalian main ke teater, kalian pasti lihat lah gitu kan ya, pasti betapa barbarnya orang Jakarta kan gitu kan ya. Kalau misalkan ada member yang ditubir, ditubir tuh ya kayak diributin gitu dengan cuman gara-gara hal remeh doang gitu kan, sampai besar itu urusannya gitu kan. Nah sekarang tuh dibikin dua kubu kan itu kan, ada beberapa kubu yang merasa yang merasa dia ini salah satu loyal kepada JKT dengan cara apapun gitu kan ya. Padahal kalau gue lihat sekarang malah sedih gitu kan ya. Kalau dulu tuh benar-benar kayak apa namanya, kayak nggak mau ngalah sama fandom lain gitu kan. Jadi fandom lain berbalas perang, kita balas lagi, kita saling berbalas-balas gitu kan, sambil mempertahankan idola kita dari dari serangan-serangan haters fanbase lain gitu kan ya. Nah, sekarang yang jadi masalah itu adalah apa namanya, dari fanbase itu sendiri, fanbase kita sendiri, dari kita sendiri gitu. Kita sendiri tuh, kita ini tujuan mendukung JKT ini buat apa? Kalau ternyata kalau misalkan mau buat apa namanya, buat kesenangan ya nggak apa-apa, kita lanjutkan kesenangan kita terhadap member ya, kita benar-benar pure mendukung gitu kan. Jangan apa namanya, jangan sampai kita ikut-ikutan kalau ada member lain kena masalah, kita ribut gitu aja, ribut aja gitu kan. Udahlah gitu kan, kalau misalkan membernya ada masalah, udah jangan dipermasalahkan, jangan diributkan, jangan ditubir gitu kan. Sekarang kayak kasusnya Zara lah gitu kan. Sebenarnya banyak orang yang gedak gitu kan ya, banyak orang yang gedak sama si Zara gitu kan karena bad attitude-nya. Tapi kalau dilihat ini juga merasa dia ini kesian gitu kan. Kita ngebully dia sampai habis-habisan, sampai orang tuanya turun tangan, sampai Kila ngebalas komentar-komentar pedes netizen satu-satu gitu kan, dibalas satu-satu gitu kan. Jadi kayak dia ngelindungin adiknya gitu kan dari yang nyerangnya itu kita juga gitu kan. Tapi kita sendiri nggak mikir gitu kan, bahwa apa yang udah diberikan Zara ini buat
karirnya dia selama di JKT, atau juga setelah dia nggak di JKT lagi tuh, jadi ngerasa bahwa Zara ini tetap aja gitu kan seorang artis gitu kan ya, artis yang paling sering dibully gitu kan. Nah makanya kita tuh sadar gitu kan bahwa apa yang kita lakukan ini tuh udah kayak perang sama saudara sendiri gitu kan. Ini istilahnya kan gitu kan. Jadi fandom lain merasa ya udahlah gitu kan, ya udahlah biarin aja lah mereka para FJKT ini perang sama saudara sendiri gitu kan, biarin aja lah, nggak ada urusannya sama kita gitu kan, sama Comet, Smash Blast, Twiboy gitu kan. Kalau dulu kalau dulu tuh pasti seru gitu kan ya. Jadi dulu FJKT nyerang Cherry Bell, nyerang Cherry Bell tuh karena dulu kan Cherry Bell mengklaim mereka sendiri itu sebagai kembarannya SNSD, padahal SNSD-nya sendiri tidak mengakui Cherry Bell itu sendiri kan. Nah, terus juga si Cowboy Junior juga, mungkin gue juga nggak tahu ya kenapa gitu kan, mereka ini saling berbalas perang gitu kan, atau mungkin gara-gara Iqbal dulu ada gosip deketin Nabila gitu kan ya. Tapi Nabilahnya sendiri ngerasa bahwa dia pegang teguh dengan golden rules gitu kan. Golden rules di JKT itu kalau nggak salah nggak boleh pacaran kan ya, nggak boleh dekat sama cowok gitu kan. Ya kalau dekat sama cowok sih sebetulnya ya kalau cuman teman aja, kalau cuman saudara sih nggak masalah. Nah ini tapi nah ini nih yang menjadi permasalahannya. Yang jadi permasalahannya itu adalah dekat sama cowok tapi si membernya ini nggak mau menjawab kan gitu kan. Nah itu akhirnya menjadi si membernya juga malah ngerasa dia digebukin sama fansnya sendiri, sama kita gitu, sama kita sebagai FJKT. Kita juga untungnya FJKT Bandung ini tidak pernah ikut-ikutan dalam urusan tubir menubir kayak gitu. Keun we lah daya tama urusanna member jeung JOT lah gitu kan ya. Cuman yang menjadi satu yang gue sekali lagi ngefitnahin ini nih, mungkin ini first time ever ya bagi gue gitu kan sebagai fans JKT. Gue difitnah telah melakukan pelecehan terhadap Aurel, padahal bukan gue orangnya. Padahal orangnya itu adalah Kurniawan 073, si Han Ika ini. Si Han Ika ini gitu kan, dia orang Bogor. Dia di grup FJKT Ribus ya kalau nggak salah. Sedih anjir kalau misalkan bukannya apa-apa, saudara lingkungan sendiri di lingkup FJKT sendiri tuh sekarang tuh udah kayak perang gitu kan. Jadi ya kayak perang ngeributin Oshi gitu kan, terus ngefitnah sesama fans gitu kan, ngefitnah tanpa bukti gitu kan ya. Padahal kalau hukumannya ngefitnah itu hukumannya lebih kejam daripada pembunuhan loh. Makanya ngeri kan. Nah, makanya sekarang kita tuh benar-benar berpikir ini tuh udah 2020 akhir mau 2021, masa kalian JKT itu udah 9 tahun loh. JKT itu udah 9 tahun berkiprah di dunia musik, dan sekarang tuh lagi masa pandemi seperti ini tuh kita bukan saatnya buat saling ngejatuhin, saling ngefitnah, saling serang sana sini gitu kan. Kita
belajar. Kita mesti belajar dari COVID ini gitu kan. Bukan masalah apa namanya, bukan masalah eh, apa bukan masalah bukan masalah kok penyakitnya gitu kan, tetapi kita mesti benar-benar eh, istilahnya tuh muhasabah lah gitu kan, muhasabah gitu kan. Jadi eh, hisaplah diri kita sendiri, kita renung gitu kan, kita renungkan gitu kan, apa yang telah kita lakukan selama ini gitu kan, selama kita menjadi fans JKT gitu kan. Kesalahan kita tuh apa sih gitu kan selama 2020 ini gitu. Kita melakukan tindakan-tindakan apa sih, tindakan-tindakan bodoh apa sih yang selama ini kita kerjakan di tahun 2020 ini gitu. Ya gimana ya, kita tuh di alam dunia ini kita bakalan kita mengalami beberapa fase gitu kan, fase yang ada di dunia ini gitu kan. Begitu kita meninggal, yang pastinya yang dihisap itu ya pasti amal ibadah, terus tingkah laku kita selama di dunia ini ngapain aja gitu kan, termasuk ya maksudnya tingkah laku kita di alam dunia ini gitu kan. Kita udah ngefitnah orang tanpa bukti, kita udah saling menjatuhkan antar sesama kita gitu kan, sesama manusia gitu kan. Tidak memandang dia artis, kita fans, enggak. Sesama di depan Allah mah sesama manusia, di depan Allah tuh sama. Memang JKT ini di depan kita seorang idol group baik Melody, Friska atau Zara, Kila, siapapun gitu kan ya, tapi di mata Allah itu sama. Makanya kita benar-benar belajar merefleksikan diri gitu kan. Kesalahan-kesalahan kita di 2020 itu seperti apa. Kita renung lah gitulah. Oke, itu pembahasan yang pertama terkait fans dan lain-lain sebagainya. Oke, kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Thanks for watching.